kemudian kalau misalnya kita Laplace transformnya itu bentuknya kayak polinomial gitu ya, ya nggak punya pole ya. Contohnya yang tadi itu, misalnya delta T itu Laplace transformnya kan 1, itu nggak punya pole, nggak punya yang di bawah. Nah, jadi ROC-nya nggak. Nah, kalau XT itu sinyalnya itu merupakan sinyal waktu terbatas ya. Contohnya kayak bukan unit step, tapi misalnya ada sinyal yang nilainya 1, tapi antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1, sebelumnya dia nilainya 0, sesudahnya 0, nah itu ROC-nya nggak ada masalah konvergensi, jadi dia berlaku untuk semua S ya. Jadi ROC-nya seluruh bidang S ya, total semuanya, 2 dimensi itu. Ini contohnya sinyal terbatas tuh antara T1 dan T2. Jadi ROC itu menjadi masalah itu kalau sinyalnya sinyal yang waktunya tak terbatas. Maaf ini salah, bab 9 tadi. Nah, nanti ROC ini tolong Anda baca sendiri, yang nggak terlalu susah. Kita sekarang masuk ke inverse Laplace transform ya. Bagaimana memperoleh XT kalau ada XS. Ya, walaupun nanti kalau pakai tabel mudah ya, tapi ini sebetulnya kalau dasar matematisnya itu S-nya itu Anda tulis sigma kali J omega dulu. Ya. Maka X S-nya ganti sigma J omega. Itu tidak lain adalah Fourier dari XT kali E pangkat min sigma T ya. Kalau Anda lihat nih E pangkat min sigma T kali E pangkat J omega, atau E pangkat min sigma to kali E pangkat min E pangkat min sigma T kali E pangkat min J omega T dt. Jadi di Fourier kan E. Jadi ini kalau Anda lihat XT E pangkat min sigma T-nya ini adalah transformasi Fourier balik dari sinyal ini ya, X besar, sigma plus J omega. Nah, tinggal dimasukkan, ini rumus transformasi Fourier balik. Nah, kalau kita harus menghitung pakai rumus ini ya setengah mati ya. Jadi kalau digabung jadi 955. Ya. Maksudnya ini E pangkat min sigma T yang sebelah kiri dipindah ke kanan jadi kayak gini. Nah, tinggal sigma kali tambah J omega-nya diganti S, dapatlah rumus inverse Laplace transform ya. Seperti ini. Ini kalau kita disuruh mengintegralkan ini setengah mati ya. Biasanya kita langsung menggunakan tabel ya. Apalagi kalau signalnya kayak gini misalnya. Nah, kalau diintegralkan setengah mati. Nah, ini akalnya biasanya gimana? Ini dibelah pakai ekspansi parsial.
Ini dimisalkan A plus S plus 1 tambah B plus S plus 2. Tinggal Anda hitung AB-nya. Ya, cara ngitung A atau B macam-macam ya. Salah satunya, kalau ngitung A itu Anda lihat persamaan ini, kalau ngitung A, S plus satunya ditutup gitu. Jadi tinggal seper S plus 2. Masukkan S sama dengan min 1. Jadi seper min 1 plus 2. Ini adalah dapat A-nya ya. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kalau mau ngitung B, tutup S2-nya jadi seper S plus 1, tapi S-nya dimasukin min 2 ya. Min 2 plus 1. Jadinya min 1. Itu cara pertama. Ya, cara yang kedua tinggal Anda penyebutnya dijadiin 1 aja. Maka Anda akan memperoleh kayak gitu ya, A S plus 1 tambah B S plus 2 gitu, sama dengan 1 gitu. Maka AS tambah BS harus sama dengan 0 gitu. Karena suku yang ada S-nya kan 0 di sebelah kanannya. Sedangkan A ditambah 2B harus sama dengan 1. Jadi ada 2 persamaan, 2 variabel, tinggal pakai eliminasi atau substitusi, hasilnya akan sama ya. Jadi XS itu setelah ketemu AB-nya menjadi persamaan 962. Kalau mau ngecek persamaannya benar enggak, ini tinggal dimasukkan aja, digabung. Ini hasilnya harus sama dengan seper S plus 1 kali S plus 2. Nah, kalau udah ketemu bentuknya seperti itu, tinggal masing-masing suku itu ditransformasi balik ya. Ini seperti kita ketahui tadi E pangkat min T UT, dan ini E pangkat min 2T UT kalau diketahui keduanya itu kausal ya. Kalau nggak kausal nanti sebaliknya. Nah, ini hasilnya ya. E pangkat min T UT kurangi E pangkat min 2T UT. Itu transformasi baliknya. Nah, itu cara melihat melakukan transformasi balik atau inverse Laplace transform. Nah, tapi kalau region of convergence itu, ini kalau misalnya ini diketahui ini ya, region of convergence-nya ini kausal ya, ini hasilnya ini. Kalau yang sebaliknya ya, misalnya yang non kausal yang di sebelah kiri, maka hasilnya ini akan sebaliknya nih. Itu. Nah, saya pelan-pelan di sini ya. Nah, kuis kedua sekarang ya. Kuis kedua, soalnya saya ganti sedikit ya. Tulis ya. Ini bukan seper S plus 1, S plus 2, tapi seper S plus 3 sama seper S plus 7 gitu. Tolong dihitung. Transformasi Laplace baliknya ada 2 ya, dua-duanya dituliskan. Waktunya 10 menit. Maaf, yang atasnya tetap 1. 1 ya tetap. 1 per S plus 3, S plus 7. Ada 2 jawaban ya, dengan ROC masing-masing tuh. Tolong dihitung. Waktunya 10 menit.
Pak, izin nanya untuk batasannya, batasan realnya itu lebih besar atau lebih kecil? Dua kasus ya. Kasus yang sinyal kausal sama yang enggak kausal. Ini kan sinyal kausal. Ini yang enggak kausal. Yang tidak kausal itu kalau UT-nya bukan U min T ya, Pak, yang non kausal. Yang non kausal itu omin T gitu. Satunya yang UT itu yang kausal. Sambil dibuka bukunya ya. Ini kuis hari ini soal nomor 2.